Shalom saudara, selamat malam. Apa kabar pada malam hari ini? Kita berjumpa kembali dalam program Good News Tonight. Kita percaya setiap kabar baik yang kita dengarkan itu memerdekakan setiap kita. Kabar baik yang kita dengarkan itu memberikan kekuatan, membangkitkan iman percaya kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa Injil atau kabar baik adalah kekuatan Bapa yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Kita percaya ada keselamatan, ada pertolongan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk pribadi Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia. Tuhan Yesus, Engkaulah pintu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang baik. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur yang benar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi ciptaan yang baru dan memiliki hidup sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, satu ketika Yesus sedang berada di Getsemani, kita melihat di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-22. Lukas 22 ayatnya yang ke-42 hingga ayatnya yang ke-44. Firman Tuhan berkata demikian, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Ketika Yesus berdoa demikian, Yesus sedang bukan berdoa biasa. Yesus sedang bukan berdoa meminta sesuatu kepada Bapa dalam keadaan yang biasa. Tapi kalau kita melihat dalam Lukas 22 ayatnya yang ke-44, di sana dikatakan bahwa ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Bahkan yang terjadi seterusnya bahwa keringatnya, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus sedang berdoa dalam sebuah ketakutan. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Apa artinya, saudara? Waktu saya memahami ini, saya mendapatkan sebuah pengertian bahwa darah pertama kali tercurah itu di Getsemani. Ketika darah itu tercurah, saudara tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yesus sedang melakukan sebuah penebusan. Penebusan dari ketakutan kita, penebusan dari kekhawatiran kita, penebusan dari stres kita. Di Getsemani dia ambil yang menjadi ketakutan kita, dia ambil yang menjadi kekhawatiran kita, supaya hari ini kita jangan takut, jangan khawatir. Jangan khawatir akan apapun juga di dalam kehidupan kita. Bahkan kita tahu bersama di seluruh firman Tuhan ada 365 kali ayat firman Tuhan yang berkata bahwa jangan takut, jangan khawatir. Yang Bapa mau bahwa di dalam setiap hari kita jangan khawatir. Karena kenapa? Karena kita punya Bapa yang sangat baik. Tetesan darahnya yang terjadi di Getsemani, dia ingin kita memahami kalau hari ini kita takut, hari ini kita khawatir, Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah memperbaharui kehidupan kita. Dan Tuhan mau kita percaya kepada Dia. Itu sebabnya dalam doanya
Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, Bapa, tapi kehendak-Mu yang jadi. Artinya dia percaya kepada Bapa. Kehendak Bapa itu yang terbaik bagi Yesus. Kehendak Bapa itu yang sempurna bagi Yesus. Karena dia Bapa yang baik, dia Bapa yang sempurna. Firman Tuhan juga berkata di dalam kitab Tesalonika, pasalnya 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata, tetapi Bapa adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu, memelihara kamu terhadap yang jahat. Dia Bapa yang melindungi dari segala yang jahat, termasuk dari segala virus yang jahat. Dia Bapa yang memelihara kita. Di dalam surat Petrus juga 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Dia, kepada Yesus, kepada Bapa, sebab Ia yang memelihara kamu. Dia pelihara kita. Dia berkati kehidupan kita. Dia cukupkan segala yang kita butuhkan. Bahkan firman Tuhan berkata, Dia berikan hidup, bukan hidup yang biasa-biasa, tapi hidup yang penuh dengan kelimpahan. Jadi jangan takut lagi, jangan khawatir lagi. Percaya kepada Bapa, percaya kepada penebusan Yesus yang sudah selesai Dia kerjakan, supaya ketika kita hidup di bawah matahari ini, Dia pelihara kita dari segala yang jahat, dan Dia memelihara kita dalam semua aspek kehidupan kita. Diberkatilah kita dalam segala hal yang kita lakukan. Kita melihat anugerah Tuhan, melihat kemurahan Tuhan. Bahkan dalam peristirahatan kita malam hari ini, ada damai dan sejahtera, sukacita melampaui segala akal. Besok pagi kita beraktivitas dengan kekuatan yang baru, hikmat yang baru, rahmat yang baru. Dan kita akan melihat keberhasilan demi keberhasilan, kemuliaan demi kemuliaan tercurah di dalam hidup kita. Haleluya. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau mengasihi. Sekali lagi, ku berikan syukurku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau mengasihiku. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, buat seluruh anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, buat seluruh murid-murid-Mu yang sudah Engkau pilih. Aku berdoa pada malam hari ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hadirlah dalam seluruh aspek kehidupan kami. Engkau yang memberkati dalam segala usaha pekerjaan kami. Engkau yang melindungi kami dari segala yang jahat. Engkau yang menyinari kami dengan anugerah. Engkau yang menyertai kami dengan kuasa, dengan
Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberikan hikmat di dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami menjalani hari-hari kami Tuhan, kami melihat keberhasilan, kami melihat tuntunan, kami melihat kemurahan Tuhan, sesuatu yang tidak kami pikirkan, sesuatu yang tidak kami dengarkan, tidak kami lihat, tidak pernah timbul dalam hati kami. Tuhan, Bapa yang mengerjakan terbaik dalam kehidupan kami. Memberkati keluarga, rumah tangga, anak-anak-Mu Tuhan, senantiasa dipenuhi dengan kebahagiaan, dipenuhi dengan damai dan sejahtera, sukacita melimpah yang Bapa kerjakan dalam kehidupan mereka. Memberkati anak-anak kami dalam studi mereka, dalam pertumbuhan mereka. Mereka bertumbuh dalam anugerah, dalam kasih karunia yang luar biasa, sehingga dimanapun anak-anak kami berada, bersama-sama dengan kami atau mungkin terpisah dengan kami, mereka disertai oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan, mereka dilindungi oleh Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru, yang sedang tertekan, yang sedang bergumul, yang sedang stres, sedang bingung dengan krisis yang terjadi, di dalam nama Yesus, hikmat Tuhan menuntun kami, damai sejahtera Tuhan memenuhi kami. Kami bertemu dengan orang yang tepat, kami bertemu pada waktu yang tepat, dan kami melihat mujizat di sana, dan hidup kami akan terus mempermuliakan Bapa karena kebaikan demi kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Aku berdoa, anak-anak-Mu yang sedang berusaha dalam bisnis, dalam pekerjaan mereka, Tuhan yang melindungi. Bahkan dalam peristirahatan kita malam hari ini, ada damai dan sejahtera, sukacita melampaui segala akal. Besok pagi kita beraktivitas dengan kekuatan yang baru, hikmat yang baru, rahmat yang baru, dan kita akan melihat keberhasilan demi keberhasilan, kemuliaan demi kemuliaan tercurah di dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih ya Bapa untuk sepanjang hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Engkau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya. Amin.